Dan kalau hidup itu adalah anugerah, berarti itu serius, saudara. Tapi sayang banyak orang yang tidak serius dengan hidupnya, sekalipun kelihatannya dia Kristen, dia ke gereja, tapi masih banyak orang yang tidak serius. Benar-benar mempergunakan hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu saat kita semua akan dipanggil Tuhan, kita akan meninggalkan dunia ini dan tidak tahu kapan. Tapi hari-hari ini saya melihat, saudara, jujur orang-orang dekat-dekat saya, dekat kita, minggu ini masih pelayanan satu gereja, besok minggu dapat kabar sudah meninggal. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Dan yang namanya dipanggil Tuhan meninggal itu nggak pernah lihat umur loh. Sekarang malah banyak anak-anak muda yang sudah berpulang ya. Saya lihat sekarang banyak anak muda, bahkan kalau saudara lihat di media ya, sekarang anak-anak muda itu sudah kena gagal ginjal, sakit asam lambung. Kemarin saya lihat di Facebook ada seorang jemaat Mesbah Doa yang angkat anaknya meninggal, masih muda, saudara. Saya tanya, Bu, umur berapa? 23 tahun. Meninggal kenapa? Asam lambung. Dari situ saya melihat, saudara, bahwa hidup ini ya tidak pernah ada yang tahu. Bahkan Alkitab berkata hidup ini singkat seperti bunga rumput, pagi ada, sore bisa tidak ada. Karena itu tidak penting bagi kita untuk tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang terpenting adalah waktu kita mati jangan pernah ada penyesalan bahwa kita belum melakukan hidup, memaknai kehidupan kita ini sesuai yang Tuhan mau. Menyesal itu kalau mau menyesal sekarang ini menyesal. Karena kalau sudah di peti tidak lagi bisa menyesal, saudara. Tuhan akan beri hikmat apa yang kita kerjakan supaya kita berhasil. Kalau anak muda sekarang mimpi jadi orang kaya, bangunnya jam 10 pagi. Ya, bikin status, semua indah pada waktunya. Tidurmu terlalu miring keong racun. Bangun kau ya, jangan menghayal. Ya, malas gerak, tidak mau kerja, main HP terus. Semua indah pada waktunya. Kau pikir firman terjadi begitu saja? Harus ada alasan untuk firman itu terjadi dalam hidup kita. Jangan cuma imani-imani tok. Ya kalau kau tidak bertindak gak bisa terjadi. Kenapa Salomo jadi orang terkaya? Rajin. Kenapa kita harus jadi orang yang berkenan pada Tuhan? 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Ada sukacita. Tetapi untuk orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Kalau kita menjadi orang yang berkenan sama Tuhan, kita dapat apa dari Tuhan? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan, sukacita dan damai sejahtera. Tetapi kalau orang berdosa, dia dikasih Tuhan tugas ya. Orang berdosa itu ditugaskannya, huruf besar. Perhatikan, Tuhan kasih dia tugas, suruh kerja, mati-matian, jeripaya, kumpul hartamu yang banyak. Nanti kalau hartanya sudah banyak, dikasih untuk orang yang berkenan. Makanya kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, ada hal-hal yang terjadi di hidup kita yang di luar logika, itu bisa terjadi secara supranatural, gak masuk akal. Tuhan yang melakukannya. Bahkan kekayaan orang berdosa disuruh kasih sama orang yang berkenan, saudara. Saya percaya itu karena sudah sering terjadi. Orang lain yang bersusah-susah, Tuhan kasih buat kita loh. Kalau kita berkenan, Tuhan bilang, bahkan ketika kita tidur, kita diberkati Tuhan. Mari kita kejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Jangan cuma kejar harta, jangan cuma kejar sesuatu yang lain. Anak muda, jangan cuma berpikir untuk jadi kaya. Kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidup berkenan pada Tuhan, dia akan bisa menikmati bahkan kebaikan, hal-hal yang luar biasa yang bahkan tidak kita usahakan. Tuhan sediakan
buat setiap mereka yang berkenan pada Tuhan. Karena itu benar Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan pada kita. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan, kita dapat segala-galanya dari Tuhan, saudara. Jangan hanya berusaha mencari sesuatu, apalagi kalau kau kerja, banting tulang, marah-marah, kesedihan, gak bisa tidur, kalau malam harus minum obat ke psikiater. Cepet tobat, cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita isi dengan kepahitan, kesedihan, ya, tidak bisa tidur tanpa ketentraman. Ayo kita kejar Tuhan supaya kita bisa menikmati segala yang baik dari Tuhan. Amin.